99304. Saya adalah dosen Institut Prekatari Prodi PGMI. Saya adalah peserta PKDP tahun 2025 di kelas 3A Angkatan 3 yang dilaksanakan oleh PTP UIN Mataram. Kali ini saya melaksanakan tugas praktik dalam kegiatan PKDP 2025 yang tiga. Kali ini saya akan melaksanakan praktik mengajar mata kuliah evaluasi pembelajaran. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik semuanya. Apakah hari ini sehat? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore mahasiswa-mahasiswa sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, saya baik. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat hari ini ya. Jadi pada sore hari ini kita dapat berjumpa di kampus kita yang tercinta untuk melaksanakan perkuliahan seperti minggu sebelumnya.
di mata kuliah Bapak, ya, mata kuliah evaluasi pembelajaran. Ya, jadi pada sore hari ini kita akan mempelajari tentang alat-alat evaluasi. Mungkin dari mahasiswa sekalian ada yang tahu apa itu evaluasi pembelajaran dulu. Kita mengulang mata kuliah kita yang masa minggu lalu. Ya, jadi evaluasi pembelajaran itu adalah alat untuk mengevaluasi peserta didik. Ya, jadi kita sebagai guru pada hari ini, ya, itu adalah untuk memahami pengertian dari alat evaluasi pembelajaran. Kemudian mahasiswa juga mampu mengidentifikasi berbagai jenis alat evaluasi, dan mahasiswa mampu menentukan alat evaluasi yang tepat sesuai dengan tujuan pembelajaran. Metode kita untuk mempelajari mata kuliah ini adalah dengan metode ceramah interaktif dan diskusi singkat, di mana nanti di akhir dari semuanya akan diberikan tugas untuk aplikasi sederhana dari alat-alat evaluasi. Mungkin ada yang ingat waktu masih sekolah, jenis ujian apa yang kalian sukai? Pretest. Pretest. Ada lagi yang lain? Mungkin ada yang pilihan ganda, ada yang isi, atau mungkin ada juga yang wawancara, ya. Pilihan ganda. Pilihan ganda, ya. Jadi untuk itu pentinglah sebuah alat evaluasi. Ya, jadi masing-masing orang, masing-masing siswa itu beda-beda, ya, mau seperti apa mengevaluasi dari pembelajaran tersebut. Tes yang paling sering kita gunakan, ya, di dalam alat evaluasi itu adalah pilihan ganda. Ya, mungkin ada yang senang pilihan ganda di sini, ya. Tinggal jawab, ya. Alat evaluasi berbentuk tes, yaitu untuk mengukur kemampuan kognitif, ya. Kemudian juga dapat memberikan pembelajaran yang baik bagi siswa. Tes ini berupa tanya jawab, ya. Jadi bisa juga alat-alat evaluasi, ya. Bisa diperhatikan. Pengertian alat evaluasi kita sudah pelajari di minggu lalu. Nah, di sini ada tes tulis, ya. Tes tulis itu merupakan alat evaluasi yang paling umum digunakan, ya, dalam dunia pendidikan. Ada yang tes lisan, ya, yang diwawancara secara langsung, ya, tanpa tes. Kemudian ada tes kinerja, ya. Tes kinerja mengharuskan siswa untuk kita sering menggunakan Google Form bagi mahasiswa, ya, di mana menggunakan Google Form. Ya, di sini untuk merancang alat evaluasi yang efektif, ya, itu kita perlu yang namanya validitas. Ya, jadi alat evaluasi itu kita validasi dulu, kemudian setelah kita validasi, kemudian ada reliabilitasnya, ya, kemudian kita tes objektivitasnya bagaimana, ya, kemudian praktik capabilitiesnya, fleksibilitas, ya, sana. Ya, kesimpulan dan rekomendasi. Jadi di sini kita sebagai guru, ya, nantinya akan diberikan rekomendasi bagaimana proses untuk pendekatan terpadu, kemudian evaluasi yang berkelanjutan, keterlibatan siswanya bagaimana, pemanfaatan teknologinya bagaimana, pengembangan profesionalnya juga seperti apa. Ya, jadi kita sebagai guru itu harus bisa improvisasi, ya, bagaimana kita mengajar mahasiswa, ya. Ada yang bentuknya observasi, ya. Jadi maksudnya itu kita melakukan pengamatan dulu bagaimana siswa tersebut, kemudian ada tes portofolio, ya.
Di sini kita mencakup tugas tertulis atau mungkin bisa tugas dalam bentuk proyek ya, karya seni disebut dengan tugas non tes yang berbentuk portofolio ya. Kemudian penilaian teman sejawat, dimana kita dinilai oleh teman sejawat kita, teman sama bangku ya, teman sama tempat duduk, teman sama rumah ya, atau teman sama kos seperti Fajar ya. Kemudian ada tes wawancara. Nah, tes wawancara ini biasanya di sana siswa itu kita wawancarai satu persatu ya. Tidak semuanya kita wawancara dalam satu ruangan, tapi satu persatu kita wawancara ya. Apakah materi yang kita ajarkan itu memang betul-betul dipahami, betul-betul diresapi. Kemudian ada penilaian diri dan juga ada yang berbasis proyek. Ya, ini dia alat-alat evaluasi yang non tes. Nah, ini dia alat evaluasi yang ini sudah cukup sampai di sini. Teman-teman sekalian, mari kita sama-sama doa menutup kegiatan pada sore hari ini. Saya berdoa menurut agama masing-masing. Ya, menundukkan kepala berdoa. Ya, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dari adik semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, jadi ada alat evaluasi yang berbentuk tes dan alat evaluasi berbentuk non tes. Nah, sekarang kita akan latihan dulu untuk adik-adik sekalian tentang, mungkin soalnya adalah mengajar tentang kebersihan lingkungan untuk anak kelas ya, anak kelas 5 SD. Nah, pertanyaan saya nih untuk teman-teman sekalian, untuk adik-adik sekalian ya. Saya bilang teman-teman karena kita hampir sama seumuran ya. Alhamdulillah ya. Kita lihat dari wajah kita ya, wajah saya yang di face juga ada apa-apa. Ya, pertanyaan saya, apakah alat evaluasi yang paling cocok untuk tema tersebut dari kebersihan lingkungan? Kira-kira menurut kalian apa alat evaluasi yang pas untuk tema lingkungan ya, kebersihan lingkungan? Kira-kira apa? Mungkin ada salah satu. Nah, iya. Biasanya ya, untuk dipahami ya, ini semuanya lihat kanan kiri ya, tidak ada jawaban di kanan kiri. Ya, jadi yang pas untuk alat evaluasi alat kebersihan lingkungan ini bisa dikatakan yang non tes yang bersifat observasi ya. Jadi kenapa dikatakan non tes yang bersifat observasi? Jadi kita mengobservasi dulu lingkungan yang dijelaskan dari alat-alat dan bentuk soal dan alasan memilihnya. Nah, dan tugas ini boleh ditulis dalam tulisan tangan atau bisa diketik juga boleh. Ya. Jadi untuk dipahami dulu sebelum kalian mengerjakan tugas ini bahwa alat evaluasi itu bukan hanya sebuah pilihan ganda ya, bukan hanya tes, tapi ada juga yang berbentuk non tes. Nah, jadi kalian harus memilih mana yang sesuai dengan tujuan dan kemampuan peserta didik tersebut. Kalau memang peserta didik tersebut cocok dengan tes, kita lakukan tes. Tapi kalau dia cocok dengan non tes, kita lakukan non tes. Jadi harus seimbang, jangan berat sebelah. Nah, itulah gunanya namanya moderasi beragama ya. Jadi kita tahu bagaimana siswa kita, gitu kan? Kita ajarkan bagaimana caranya. Jadi kita tidak berat sebelah. Misalkan seperti Fajar itu dari mana Fajar? Dari NTT ya. Dari NTT, kemudian ini Zarkasi dari Cina. Dari Cina ya. Jadi Fajar dari NTT, Zarkasi dari Cina, pasti pemahamannya berbeda. Kalian mau pilih yang mana tesnya? Jadi kita misalkan sebagai guru harus bisa, oh ini loh alat tes yang pas untuk teman yang dari NTT ini, yang dari Cina ini. Nah, berarti kita akan satukan dia. Oh, berarti yang diperlukan adalah
teknik evaluasi yang berbentuk non-tes. Ya, jadi sebelum kita akhiri, mari kita tutup sama-sama melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.